Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya aku nuhyi aku menghidupkan al-mauta orang-orang yang mati. Wa naktubu dan aku menulis ma qaddamu perkara atau amalan-amalan yang mereka telah dahulukan. Ma perkara qaddamu yang mereka telah dahulukan, amalan-amalan yang mereka telah dahulukan. Wa atharahum dan aku menulis bekas-bekas mereka, amalan-amalan yang diikuti orang setelahnya. Wa atharum dan bekas-bekas mereka, yakni amalan-amalan yang diikuti oleh orang-orang setelah matinya mereka. Wa kulli syai'in dan segala sesuatu ahsaynahu aku menghitungnya fi imamin mubin. Ahsaynahu aku menulisnya atau menghitungnya secara lengkap. Ahsaynahu aku menghitungnya fi imam mubin di dalam kitab yang jelas. Wadrib dan jadikanlah lahum untuk mereka mathalan satu perumpamaan. Ashabal qaryati orang-orang yang bertempat dalam satu kampung. Wadrib dan jadikanlah mathalan perumpamaan ashabal qaryati orang-orang yang menempat dalam satu kampung. Jadikanlah orang yang menempat dalam satu kampung ini sebagai perumpamaan untuk mereka, sebagai contoh untuk mereka. Yaitu kampung yang namanya kampung Antokia. Kampung Antokia itu di sana di tempatnya orang Rom sana. Idza ketika datang kepada kampung itu al-mursalun orang-orang yang diutus. Dalam tafsir maksudnya mursalun ini adalah sahabat-sahabat Nabi Isa. Diutus oleh Nabi Isa untuk datang ke kampung namanya Antokia. Sebagian ulama mengatakan al-mursalun maksudnya ya para nabi, para rasul. Tapi begitulah para mufassirin kebanyakan menafsirkan al-mursalun maksudnya orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa. Jadi ini orang biasa tapi dikirim oleh Nabi. Pengeluaran jamaah ini berarti. Idza arsalna ketika aku mengutus ilaihim kepada mereka itsnaini dua orang fakadzabuhuma maka mereka membohongkan kedua orang itu. Fa'azazna maka aku kuatkan dua orang itu bitsalitsin dengan orang yang ketiga berjamaah. Faqalu maka orang tiga itu mengatakan inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kamu semua mursalun adalah diutus. Qalu orang ahli kampung itu mengatakan ma'antum tidaklah kamu semua illa basyarun mithluna kecuali manusia seperti kami juga. Wa ma'anzala rahman dan tidaklah menurunkan Tuhan yang Maha Rahman min syai'in suatu apapun. Tuhan tidak menurunkan agama apapun. Jadi mereka itu percaya dengan Tuhan, tapi mereka tidak percaya dengan adanya agama. In antum tidaklah kamu semua illa takdzibun kecuali kamu semua ini berbohong. Qalu para utusan itu mengatakan Rabbuna Tuhan kami ya'lamu mengetahui inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kamu semua lamursalun sungguh diutus.
Wa ma'alaina dan tidaklah wajib atas kami illal balagul mubin kecuali menyampaikan yang jelas. Kalau orang kampung itu mengatakan inna sesungguhnya kami tatayyarna kami telah merasa kena keburukan, merasa kena musibah bikum sebab kedatangan kamu semua. Musibah ini bikin masalah kisruh ini jamaah ini. Lainam tahu sungguh bila kamu tidak mau berhenti dari dakwah kamu ini lanarjuannakum sungguh pasti kami akan merajam kamu semua. Wala yamassannakum dan sungguh akan mengenai kepada kamu semua minna dari kami azabun alim siksa yang pedih. Qalu para utusan itu mengatakan ta'irukum malapetaka kamu ma'akum adalah bersama kamu. Di malapetaka yang datang pada kamu itu ya bersama kamu maksudnya sebab amalan-amalan kamu sendiri bukan kami. Aindukirtum apakah bila kamu dikasih peringatan malah justru kamu tuh menyalahkan orang yang memberikan peringatan. Aindukirtum apakah bila kamu dikasih peringatan malah nyalahkan yang beri peringatan, malah mengancam yang berikan peringatan, yang berikan peringatan kamu ancam? Balangtum bahkan kamu semua ini qaumun musrifun adalah kaum yang melewati batas. Wajah dan datang min aqsal Madinati dari paling jauhnya kota, namanya Habib An-Najjar. Rajulun seseorang yas'a yang berlari-lari. Kala orang laki-laki tadi mengatakan ya qaumi kaumku ittabi'u ikutilah kamu semua al-mursalin orang-orang yang diutus ini. Ittabi'u ikutilah man la yasalukum orang yang tidak minta kepada kamu semua ajron upah. Wahum sedangkan mereka ini muhtadun adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa malia dan apakah yang ada bagi aku la abudu aku tidak menyembah. Kenapa aku tidak menyembah alladzi fadarani Tuhan yang menciptakan aku. Wa ilaihi dan hanya kepadanya turja'un kamu semua dikembalikan. Atau itu apakah aku menjadikan min duni selain Allah alihatan sesembahan yuridni bila menghendaki kepada aku ar-Rahmanu yang zat yang maha murah tidurin dengan satu bahaya la tughni maka sesembahan itu tidak bisa mencukupi ani dari aku ani untuk aku syafa'atuhum pembelaan mereka syai'an satu apapun. La tughni bisa mencukupi apapun ani dari aku syafa'atuhum pembelaan mereka. Wala yungkiduni dan mereka tidak bisa menyelamatkan aku bila Allah akan menghancurkan aku. Ini sesungguhnya aku idzan bila menyembah selain Allah la fi dhalalim mubin sungguh dalam kesesatan yang jelas. Ini sesungguhnya aku aman tu aku beriman bi rabbikum dengan Tuhan kamu fasma'un maka dengarlah kamu semua kepada aku. Tapi mereka malah marah, Habib An-Najjar dibunuh. Qila dikatakan, udkhulil jannah masuklah kamu al-jannata surga. Qala orang tadi mengatakan rajul itu ya Habib An-Najjar setelah masuk surga mengatakan ya laita qaumi hai kaumku laita qaumi alangkah senangnya seumpama kaumku ya'lamuna mereka mengetahui alangkah senangnya kaumku kalau mereka mengetahui bima ghafaralari alangkah senangnya aku bila kaumku mengetahui bima ghafarali dengan sebab perkara ghafarali bima ghafarali sebab pengampunan Allah bima ghafarali Rabbi sebab pengampunan li kepada aku Rabbi Tuhanku bima ghafari Rabbi
sebab pengampunan Tuhanku kepada aku. Wa ja'alani, dan telah menjadikan aku minal mukramin, termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan ini cerita Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini menurut kebanyakan mufassirin yang gitu kan gitu. Mengutus 2 orang ke kampung Antiokhia. Tapi setelah diutus 2 orang itu, ternyata orang Antiokhia itu semua membohongkan, nggak mau menerima. Fa'azzazna bi dzalitsin, maka Nabi Isa mengutus lagi orang yang ketiga, sehingga genaplah 3 orang diutus ke kampung Antiokhia. Maka utusan-utusan itu setelah sampai di Antiokhia, mereka mengatakan, inna ilaikum mursalun, kami semua diutus pada kamu. Tapi kampung itu mengatakan, ma antum illa basyar mithluna wa ma anzala rahmanu min syai', kamu itu manusia seperti kita juga. Tuhan yang Maha Rahman tidak menurunkan apa-apa. Inang tumila takdibun, kamu semua bohong aja. Tapi Rasul itu mengatakan, para utusan itu mengatakan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, Tuhan kami tahu bahwa kami ini diutus untuk kamu semua. Wa ma'alaina ilal balagh mubin, tidaklah tugas kami kecuali menyampaikan yang jelas. Nah, inilah sifatnya dai itu begitu. Entah ini para rasul, entah ini utusannya Nabi Isa, yang penting tuh kamu perhatikan tuh apa yang dibuat mereka. Setelah mereka datang ke kampung tujuan, inna ilaikum mursalun, kami ini sekedar diutus. Kami ini datang bukan atas mau kami sendiri, kami ini diutus, ditugaskan. Kalau kamu itu dakwah itu begitu. Kamu tuh harus merasa kamu tuh ditugaskan. Ditugaskan oleh Allah melalui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah telah menyampaikan tugas ini kepada kita. Jadi kalau dakwah ini kan ditugaskan oleh Allah. Bukan ditugaskan oleh orang siapa tidak, ditugaskan oleh Allah melalui Rasulullah untuk menyampaikan agama Allah kepada hamba-hamba Allah. Persis seperti para sahabat ketika mereka datang ke Persia. Ditanya orang Persia, kamu itu apa? Nahnu qaumun ibta'atsana Allah. Liyukhrija may yasha min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini adalah kaum yang dikasih tugas oleh Allah. Ini sahabat, ini bukan nabi. Agar Allah mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Di dakwah itu ada kekuatannya itu di sini ini. Ya. Kalau kamu dakwah itu merasa ditugaskan oleh Allah, baru dakwah kamu ada kekuatan. Dan ini bukan hanya dakwah saja. Kamu mencari ilmu, coba sekarang ini kamu mencari ilmu itu merasa itu perintah Allah apa bukan, coba. Apa sekedar itu? Memang saya disuruh orang tua mondok di sini Pak Kiai. Oh iya, bagus. Tapi sekarang kamu rubah. Saya itu mondok ini ya biar pinter nanti jadi ustadz. Sehingga orang-orang menghormati saya. Ya bagus daripada keluyuran. Tapi dirubah sekarang itu. Mencari ilmu karena perintah Allah. Mayutillah wa rasul faqad faza fauzan azima. Kamu akan sukses nanti kamu. Selagi kamu itu dakwah belum betul-betul kamu rasakan itu tugas dari Allah. Begitu juga ibadah, sholat, apa saja kamu rasakan bukan kamu rasakan tugas dari Allah,
Maka ini belum pas. Walaupun kamu sudah menjalankan kebaikan, tapi itu belum pas. Ibaratnya rumah itu tidak atas pondasi yang pas. Nggak lama guling. Nah, kalau kamu itu mengerjakan apa-apa itu betul-betul kamu rasakan sebagai perintah Allah, apalagi kok dakwah, kamu makan saja bisa keluar keramatnya nanti. Ini ada ulama itu yang suka makan aja, makan minum, tapi keramatnya luar biasa. Sehingga orang tuh heran, kamu nggak pernah puasa kok. Allah kasih nusrah banyak sekali toh. Ya, saya ini sebetulnya nggak pernah makan no. Nah, saya itu makan tuh karena perintah Allah saya makan, maka saya makan. Kulu washrobu, saya suruh makan. Nah. Ini makannya karena perintah Allah, maka makan banyak makan aja. Tapi jadi wali. Nah. Tapi ada orang puasa aja malah stres jadi gendeng. Nah. Kenapa? Puasanya itu niatnya nggak benar, bukan karena taat perintah Allah. Puasa pengen jadi orang yang luar biasa betul, akhirnya bisa telanjang kemana-mana. Ya. Ya, ini niatkan kalau kamu, ini bukan berarti orang itu nggak perlu puasa loh. Puasa ini perintah Allah juga. Ya. Tapi puasa diniati karena ikut perintah Allah. Makan juga begitu, karena ikut perintah Allah. Coba nanti kan tadi kamu tuh ngaji itu, merasa menjalankan perintah Allah atau tidak. Kalau menjalankan perintah Allah, nanti itu di situ tuh akan ada keajaiban. Kayak Nabi Musa melemparkan tongkat ke lautan, tahu-tahu lautan jadi jalan raya. Kenapa? Karena melemparkannya itu dengan perintah Allah, bukan maunya Nabi Musa. Kalau maunya Nabi Musa ya nggak ada kekuatannya. Tapi ketika beliau melemparkan itu dengan perintah anubrib bi'asakal bahar, maka pukulannya Nabi Musa, pelemparan Nabi Musa ini mendatangkan keajaiban. Maka nanti kalau kita dakwah semata untuk karena Allah. Sholat juga begitu, semata untuk karena Allah. Ya Allah, sebetulnya saya ini tidak layak untuk sholat, ya Allah. Tapi karena Engkau menyuruh aku untuk sholat, hayya 'alas sholat, saya pun sholat. Rasakan seperti itu, nanti kan sholatnya lain itu. Rasanya jadi lain, kelezatannya jadi lain, barokahnya jadi lain. Ya ini yang perlu kita latihan ini. Kita ini di pondok itu amalannya baik. Mungkin dohirnya itu baik semua lah mulai pagi sampai sekarang, ya, kecuali yang ngeluyur. Mulai pagi sampai sekarang yang ngaji aja baik itu semua. Tapi yang hadir dalam hati niat ini menjalankan perintah Allah tidak banyak. Betul itu. Setiap amalan itu ini perintah Allah, ini perintah Allah, sampai perintah Allah. Ya Allah, ini karena perintahmu aku mengerjakan sholat ini, karena perintahmu aku ngaji ini ya Allah, karena perintahmu ya Allah aku bayan ini ya Allah, karena perintahmu ya Allah, terimalah ya Allah amalku ini ya Allah. Gitu. Kita latihan gitu ya. Nanti amalan-amalan kita ini akan mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Tapi ini harus bareng nih. Amal itu harus bareng dengan niatnya, itu harus bareng ini. Kamu bisa mengerjakan ini sehari sudah berubah total kamu, nggak karuan jadinya. Kamu mengerjakan ini yang saya katakan ini 1 hari, kok 1 hari? 1 jam aja kamu kerjakan, nanti
terjadi perubahan luar biasa dalam diri kamu. Ini bukan perkara kecil ini. Makanya Rasulullah SAW itu perkataannya itu barokahnya luar biasa. Karena apa? Beliau ini berkata itu bukan atas mau beliau sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Atas bimbingan wahyu, maka perkataan beliau ini sospleng. Idu geni. Apa yang dikatakan jadi kenyataan. Karena apa? Perkataan beliau ini bukan dari nafsu beliau, kemauan beliau, tapi karena bimbingan wahyu. Nah kita ini pun belajar begitu, berkata itu karena perintah Allah. Barulah nanti perkataan itu ada barokahnya. Terus Syekh Bahuddin Naqsyabandi itu zikir sampai konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh saking zikirnya pada Allah, konsentrasi penuh sampai beliau tidak bergerak kecuali dengan perintah Allah. Ketaatan total. Nah ketika sifat itu sudah masuk dalam hati beliau ini jalan-jalan, maka beliau ini merenung. Ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha. Wa yadahu alladhi yabtisu biha wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa la in salani la'atiyannah ila akhir hadis. Beberapa riwayat beda-beda riwayatnya. Jadi orang itu kalau sudah sibuk dalam amalan sunnah, sampai sibuk, total sibuk, pokoknya hanya yang dikerjakan itu sunnah Nabi saja, akhirnya itu digambarkan diberkati oleh Allah tangannya, kakinya, mulutnya. Allah SWT memberkati mulutnya, memberikan keajaiban kepada mulutnya, tangannya, kakinya, semuanya. Maka di tengah beliau berjalan dengan santrinya itu, saya ini sudah sampai ke tingkatan itu belum? Maka beliau ini mengatakan kepada santrinya, mati, langsung mati. Santrinya langsung mati. Ditunggui, loh mati betul. Sampai sore membusuk, loh. Bagaimana ini? Maka setelah sore sudah membusuk, ini santrinya hidup, langsung hidup, jerantal lagi. Di orang itu kalau sudah sibuk di dalam taat total itu, apa perkataannya itu diberkati oleh Allah, dituruti oleh Allah itu. Itu diantara maknanya hadis itu tadi begitu. Kuntu samahul ladzi yasma'u bihi wa basaru ladzi yusiru bihi, itu begitu. Ngene ya ngene, dadi ngene tenan. Itu bukan karena kesaktian mana-mana, bukan. Tapi karena orang itu sudah sibuk taat total kepada Allah. Itu para wali-wali itu gitu. Jadi para wali-wali itu jadi wali sehingga keluar karomat-karomatnya yang luar biasa itu bukan karena dia punya kesaktian yang khusus, punya ketaatan yang khusus. Nah, itu loh. Mereka taatnya kepada Allah tidak seperti orang lain. Setiap geraknya, bahkan gerakan hatinya pun hanya untuk taat pada Allah. Itu orang begitu itu bahaya. Kalau bilang mati, mati betul orang itu. Nah kita ini
di pesantren itu mau belajar itu. Kalau kita tidak bisa total ya sekemampuannya kita, nanti akan datang barokah dalam kehidupan kita ini sesuai dengan ketaatan kita pada Allah itu. Ini sebetulnya ngaji ini untuk ngajinya para wali, tapi saya anggap wali juga. Belajar wali murid. Ya kita ini tidak sampai ke tingkatan itu kan tasyabuh toh. Wa tashabbahu illam takunu minhumu. Innat tashabbuha birrijali falahu. Tiru-tirulah kalau kamu bukan termasuk mereka. Sesungguhnya tiru-tiru dengan tokoh-tokoh itu adalah keberuntungan juga. Wa tashabbahu illam takunu minhumu. Innat tashabbuha birrijali falahu. Ini niru-niru. Walaupun belum khusyuk ya niru-niru orang khusyuk, kita itu gitu aja. Belum jadi orang soleh, niru-niru orang soleh. Lama-lama niru-niru itu lama-lama jadi beneran. Kalau kita niru-niru orang soleh, lama-lama jadi soleh beneran. Pertama niru-niru, seperti orang belajar pencak silat itu loh. Pertama kan niru-niru, lama-lama jadi pendekar betulan. Ya, begitu juga amalan hati ini pertama kali niru-niru, lama-lama beneran. Tetapi orang kampung Antokia ini menolak utusan-utusan itu. Bahkan mereka ini menuduh macam-macam. Inna tatayyarna bikum. Kami ini merasa kena musibah setelah jamaah ini datang, kampung ini banyak masalah. Hujan enggak datang, banyak orang mati, sakit, macam-macam. Dulu enggak kok. Setelah jamaah ini datang itu loh. Banyak masalah katanya orang-orang Antokia itu. Maka para utusan Nabi Isa itu masalahnya karena dosa-dosa kamu menolak jamaah ini. Bukan yang mendatangkan masalah itu jamaah, justru karena kamu menolak jamaah ini, maka datanglah musibah itu. Ta'irukum ma'akum. Ain tukirtum, kamu itu dikasih peringatan biar baik kok malah nuduh-nuduh orang enggak karu-karuan, gimana kamu ini? Tapi begitulah sunnatullah ya. Itu orang Antokia enggak ada yang mau menerima utusan-utusan Nabi Isa ini. Tapi di tengah-tengah panasnya dakwah itu tiba-tiba waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dari pojok kota yang paling jauh di tempat di kota itu, di kota Antokia itu yang paling pinggiran gitu. Datang pinggiran kota itu datang laki-laki lari-lari, namanya Habib An-Najjar. Habib si tukang kayu, bukan Habib si ustadz. Ustadz masih sibuk, tidak mau nusroh. Nah, bukan Habib yang Mudin, bukan Pak Mudin Selamatan. Ini Habib yang tukang kayu, lari-lari mendatangi jamaah yang dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Habib ini bilang kepada kaumnya, ya qaum ittabi'ul mursalin. Ya qaum ittabi'ul mursalin, kaumku kamu ikutilah ini jamaah yang diutus Nabi Isa ini. Ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah.
Kalau kamu ini dimintai duit oleh jamaah ini, pantaslah kamu tuh menolak. Loh ini loh jamaah ini datang tidak minta duit sama kamu. Wa muhtadun, dan jamaah ini orangnya orang-orang dapat hidayah, orang-orang lurus. Jamaah ini orang-orang baik, nggak minta duit. Kok kamu tolak, kamu marahi, kamu ini bagaimana? Katanya Habib An-Najjar. Tetapi orang Antokia itu malah marah dengan Habib, kurang ajar ini. Ikut-ikutan bela jamaah ini. Langsung dibian demi waktu oleh orang-orang Antokia itu. Di tengah-tengah dibandemi waktu, tiba-tiba ada seruan dari Allah. Qila dukhulil jannah. Habib, masuk surga kamu sudah. Dari medan dakwah, langsung nggak usah lewat kuburan, nggak usah lewat padang mahsyar. Qila dukhulil jannah, dikatakan, masuklah ke surga sudah. Wes, cukup. Cukuplah kamu bersusah payah Habib, sekarang masuklah di surga. Sampai di surga, terkejut Habib ini, loh, wis teko swarga. Terkejut, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah senangnya hatiku seumpama kaum-kaum saya itu mengetahui sekarang saya di sini. Kalau mereka tahu saya di sini, Allah telah mengampuni dosa-dosaku dan saya dimuliakan di surga ini, sudah tentu semua mereka itu akan masuk agama Islam semua, keluar 4 bulan semua. Sayang mereka ini tidak tahu keadaan saya sekarang ini. Ini katanya para ulama, ini alangkah indahnya cerita ini. Habib tuh sudah di surga, masih mikirkan kaumnya. Dia di surga itu, tapi karena prosesnya cepat sekali itu, dari medan dakwah langsung amblas ke surga. Terkejut akhirnya, masih mikir dakwah sampai di surga, masih mikir dakwah. Kayak apa senangnya kalau kaum saya itu mengetahui keadaan saya sekarang ini. Ini pelajaran buat kita, orang-orang yang diridhoi oleh Allah seperti Habib ini, di surga masih memikirkan umat. Lah kita ini masih di dunia waktunya berjuang, kok enggak mikirkan umat. Alangkah jeleknya. Lebih jelek lagi, sudah enggak mikirkan umat, malah ngerusak umat. Itu lebih jelek lagi, Masya Allah. Nggak mikir umat itu sudah jelek, malah ngerusoi lagi. Waktu ngaji keluyuran, waktu Jumatan ke kali. Ayo, itu saat nyanti baru itu, lama juga ada itu, saya tahu tuh. Wih, gek menuso apa? Wih, menuso apa? Jin dah jenis ini. Kamu tuh manusia apa jin? Kalau dikirim ke masjid kok bisa sampai ke kali, itu manusia apa jin kamu itu? Jin dah seireng. Mestinya kamu itu datang ke pondok, jadi orang soleh, mikirkan umat. Bagaimana umat yang sekarang ini dalam keadaan menderita, berbondong-bondong menuju ke malapetaka ini, mereka ini jadi baik, kembali ke jalan Allah, kembali kepada agama Allah. Mikir tidak, malah bikin kerusakan. Ini naudzubillah, ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tobat ya, tobat. Kalau enggak tobat terus bagaimana kamu jadinya nanti? Tapi memang sudah jadi sunnatullah. Orang itu kalau tidak mau memikirkan perbaikan untuk orang lain, lama-lama dirinya sendiri ini pun berubah malah jadi pengrusak. Contohnya ya, kalau orang itu tidak mau
membersihkan halaman, membersihkan tempat sekitarnya dia itu, nanti tuh lama-lama kamu lihat nanti kan terus dia buang aqua, ini buang kotoran situ seenaknya sendiri. Tapi kalau orang rajin bersih-bersih, dia mesti buang apa-apa itu di pada tempatnya. Ya enggak? Coba kamu lihat orang yang suka bersih-bersih nanti kan enggak suka ngotori. Tapi kalau orang yang enggak mau kebersihan, enggak suka membersihkan apa-apa, nanti mangan kacang di pojokan masjid, dibiarkan itu di situ. Di pojokan pondok sana yang hijau itu. Entah bawa apa gitu harus dipakan. Terus ditinggalkan situ keleleran situ. Botol aqua, botol apa. Nah, itu harus dirubah. Bagaimana caranya ngerubah? Jangan hanya kamu jangan bikin kotoran, kamu belajar membersihkan. Tiap hari kamu ingin membersihkan kamarnya, membersihkan masjid, membersihkan apa-apa. Nanti kan kamu nggak akan ngotori lagi. Itu urusan kebersihan, yang itu bagian dari agama juga. Urusan yang lain juga. Kamu mikir bagaimana teman-teman saya sholat, bagaimana teman-teman saya ingat pada Allah, bagaimana teman-teman saya jadi orang soleh, bagaimana teman-teman saya jadi orang alim. Nanti kamu sendiri kan jadi orang rajin nanti. Jadi kamu nggak memikirkan temannya, lama-lama nggak mikirkan diri sendiri, lama-lama dirinya sendiri pun jadi pengerusak. Sunnatullah allati qad khalat min qabl. Ya sudah begitu itu. Makanya para ulama akhir ini, para ulama dakwah itu menyemangatkan semua orang itu dakwah, kamu dakwah. Sebetulnya itu nanti yang dikehendaki itu dengan dakwah itu dia sendiri itu akan senantiasa ingin perbaikan buat dirinya sendiri. Paham ya kan? Ini belum janji Allah yang gaib. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu menolong saudaranya. Maka orang-orang soleh dulu, para ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, kiai-kiai yang masih ikhlas-ikhlas dulu itu, Masya Allah. Karena mereka sibuk mikirkan bagaimana santrinya jadi alim, anak-anaknya orang Islam jadi alim, maka anak mereka sendiri itu dimudahkan oleh Allah jadi alim. Ulama-ulama zaman dulu itu loh, ulama yang masih ikhlas-ikhlas, zaman masih ikhlas. Jadi karena dia memikirkan anak orang-orang lain, anak mereka sendiri dimudahkan oleh Allah untuk baik. Ini urusan keluarga. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan umat, urusan kampung sama aja. Coba Temboro ini nggak mau memikirkan kampung lain. Mana mungkin kamu datang ke sini? Karena Temboro itu memikirkan kampung-kampung lain, daerah-daerah lain, akhirnya orang-orang daerah mana-mana pun datang ke sini. Karena ini Nizamuddin memikirkan orang-orang seluruh dunia, maka seluruh dunia pun datang ke sana. Begitu juga Madinah dulu pada zaman Rasulullah SAW. Dan mikir orang lain barokahnya kepada dirinya sendiri. Bamang jahada fa innama yujahidu li nafsi. Orang itu berjuang itu balik neng awake dhewe. Orang itu kalau berjuang ya barokahnya itu kembali pada dirinya sendiri. Jangan kamu mengira berjuang itu untuk orang lain. Pertama kali yang untung diri kamu sendiri. Kalau orang itu buka toko, nah, ini namanya kampung ini nggak ada toko beras. Saya buat toko beras. Akhirnya orang-orang kampung mudah beli beras, pada masak semua, ya enggak? Tapi yang paling untung siapa? Yang buka toko. Umat juga untung juga, tapi yang pertama kali untung dan yang paling banyak untungnya yang buka toko itu. Kelihatannya menguntungkan orang kampung, pada hakikatnya dia sendiri yang paling untung.
Tapi jangan kamu berpikir saya akan memberi orang lain supaya saya dikasih banyak orang. Jangan begitu. Itu namanya wala tamnun tastakthir. Jangan kamu berkorban dengan harapan orang-orang nanti bahkan berkorban untuk kamu. Pokoknya orang-orang saya bagi semua. Saya kasih baik uang, kurma semua, saya kasih makanan semua. Nanti akhirnya orang-orang senang sama saya, sehingga orang-orang pun akan lebih banyak lagi ngasih saya. Nah itu namanya mancing, itu bukan sedekah. Namanya mancing. Kita itu mengeluarkan umpan cacing dengan harapan dapat ikan kakap. Nah, kamu itu bukan amal, kamu itu mancing. Nah kalau orang itu mancing itu bukan amal, ya tidak ada nilainya di sisi Allah, akhirnya nggak dapat nusratullah. Maka wala tamnun tastakthir. Niat kamu jangan begitu, tapi itu sudah otomatis. Sudah otomatis saja kamu niati. Kalau orang itu senantiasa berbuat baik pada orang banyak, maka sudah otomatis orang banyak akan berbaik sama dia. Itu sudah sunatullah begitu. Tapi kalau kamu niatkan begitu, niat amalan kamu jadi rusak. Nah kata Maulana Umar, beliau sering kalau bayan itu begitu. Ada satu nampan kurma, ada 5 orang duduk di sekitar nampan itu mau makan kurma. Ada satu orang itu dia paling dermawan itu. Begitu duduk langsung diambil satu suap diberikan temannya. Ini monggo, 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 4 dikasih semua. Sampai itu kurma di nampan itu habis, temannya itu kasih semua. Nyo. Akhirnya temannya malu, Masya Allah, ini orang itu kok baik sekali ini. Akhirnya temannya itu ganti, memberi dia satu orang, nyo. Akhirnya 4 orang yang ngasih dia. Dia ngasih 4 orang, akhirnya 4 orang ngasih dia semua. Akhirnya bagian yang paling banyak, kata Maulana Umar. Itu sudah sunatul, tapi kalau itu kamu niatkan, namanya mancing bukan amal. Ya mancing ini kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Tapi kalau kamu niat kamu amal, diterima oleh Allah, pasti dapat nusratullah. Tapi mancing lebih baik daripada nyolong. Sudah mancing nggak mau, ya akhirnya nyolong lagi. Wah ini tambah bahaya ini nanti. Subhanallah.